Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fiona Aulia dari kelas gabungan C Psikologi Forensik. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi di dalam psikologi forensik yaitu pelecehan seksual atau sexual harassment. Nah, yang pertama itu definisi pelecehan seksual. Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan bahwa pelecehan seksual atau sexual harassment itu merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang menjadi masalah global 2011. Secara umum, pelecehan seksual ini merujuk pada perilaku yang ditandai dengan komentar-komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas atau pendekatan-pendekatan fisik yang berorientasi seksual yang dilakukan di tempat atau situasi kerja, profesional, atau sosial lainnya. Dalam konsepsi Galvin, Fitzgerald, dan Dresgow 1995, pelecehan seksual itu merupakan tindakan berkonotasi seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain. Kedua, perbuatan-perbuatan pelecehan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, ada beberapa perbuatan yang masuk kategori kekerasan seksual atau pelecehan seksual, yaitu pertama, merusak kesusilaan di depan umum, pasal 281, 283, 283 bis. Kedua, perzinahan, pasal 284, pemerkosaan, pasal 285, pembunuhan, pasal 338, pencabulan, pasal 289, 290, 292, 293 ayat 1, 294, 295 ayat 1. Dimensi-dimensi pelecehan seksual. Menurut Galvin, Fitzgerald, dan Dresgow 1995, pelecehan seksual itu terdiri atas 3 dimensi yang memiliki berbagai elemen perilaku verbal dan perilaku nonverbal. Nah, untuk perilaku verbal itu sendiri itu adalah perilaku yang non-fisik, di mana itu perilaku yang mengucapkan bahasa-bahasa berupa ucapan kata-kata. Dan nonverbal ini berupa fisik. Nah, yang pertama itu pelecehan gender atau gender harassment. Nah, pelecehan gender ini merupakan perilaku yang merendahkan perempuan secara seksual di tingkat kelompok. Nah, contohnya membuat gurauan, membuat candaan, atau komentar tentang perempuan sebagai objek seks atau memamerkan atau mendistribusikan gambar perempuan sebagai objek seks. Ucapan atau bahasa tubuh yang secara seksual mengejek tampilan, bentuk tubuh atau pakaian seseorang, atau mempertontonkan atau menyebarkan pornografi. Kedua, perhatian seksual yang tidak diinginkan, unwanted sexual attention, merupakan perilaku yang merendahkan perempuan dengan menjadikannya sebagai objek seksual. Contohnya, upaya yang berulang-ulang dan pemaksaan untuk membangun hubungan romantis, menyentuh bagian tubuh yang tidak diinginkan, mengirim email cabul atau bernuansa seksual, atau mengajukan pertanyaan tentang kehidupan seksual seseorang. Ketiga, pemaksaan seksual, sexual coercion, merupakan umumnya yang berbentuk suap atau ancaman secara eksplisit atau implisit untuk memfasilitasi terjadinya tindakan seksual. Contohnya, pemaksaan tindakan seksual dengan imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan atau pendidikan korban. Selanjutnya, pendekatan-pendekatan pelecehan seksual. Menurut Fairchild and Brookman 2008, terdapat 4 pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan penyebab dari pelecehan seksual, yaitu yang pertama pendekatan biologis atau biological model. Pendekatan biologis ini merupakan pelecehan seksual yang lebih dipengaruhi oleh adanya pengaruh biologis antara laki-laki dengan perempuan.
Perbuatan tersebut tidak dipahami sebagai sebuah pelecehan, tetapi alih-alih dianggap sebagai hal yang wajar. Yang kedua, pendekatan organisasi. Organisasi organizational model merupakan pelecehan seksual yang difasilitasi oleh relasi kuasa dalam sebuah struktur hierarki. Pihak yang memiliki kewenangan dominan dipandang memiliki peluang untuk menyalahkan gunakan kekuasaannya untuk kepentingan kepuasan seksualnya dengan melakukan pelecehan seksual kepada bawahannya, subordinate. Pendekatan sosial budaya, socio-cultural model, merupakan pelecehan seksual, mekanisme bertahan kaum laki-laki atas dominasinya terhadap perempuan terutama secara ekonomi. Pelecehan seksual ini dapat terjadi dengan cara menghambat pengembangan potensi perempuan atau justru melakukan intimidasi agar perempuan keluar dari pekerjaan. Dan terakhir ada pendekatan sex role spillover model, di mana pelecehan seksual ini sangat mungkin terjadi baik di lingkungan di mana perempuan itu menjadi kelompok minoritas atau kelompok yang sedikit. Misalnya kelompok perempuan itu bekerja di tempat yang didominasi laki-laki atau yang banyak laki-laki atau maupun mayoritas. Kelompok mayoritas itu kelompok yang misalnya bekerja di tempat yang didominasi perempuan. Misalnya laki-laki bekerja di tempat yang didominasi perempuan. Selanjutnya ada indikator pelecehan seksual. Web Joseph 2015 memberikan 3 indikator atau unsur perilaku dianggap sebagai pelecehan seksual, yaitu yang pertama, perilaku itu mengandung unsur seksual bahkan meskipun itu wujudnya candaan. Kedua, perilaku ini disengaja oleh pelaku. Ketiga, perilaku tidak diterima oleh korban. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pelecehan seksual. Hall, Steph, Mortimer, Eugene, and Blackstone 2011 pernah mengadakan sebuah survei tentang pengalaman pelecehan seksual. Berdasarkan hasil survei mereka, ditemukan bahwa ada 7 bentuk pelecehan seksual. Yang pertama itu lelucon komentar atau gosip yang menyinggung tentang pria atau wanita lain. Kedua, lelucon komentar atau gosip yang bersifat ofensif dan diarahkan kepada responden. Ketiga, pertanyaan langsung tentang kehidupan pribadi dan kehidupan seksual responden. Keempat, menatap atau menginvasi ruang pribadi responden. Kelima, sentuhan yang tidak diinginkan. Keenam, menatap atau melirik responden dengan cara yang membuatnya tidak nyaman. Ketujuh, gambar poster atau materi lain yang menurut responden menyinggung. Selanjutnya ada contoh kasus di dalam pelecehan seksual. Nah, di sini kasus pelecehan seksual ini terjadi pada mahasiswi jurusan Hubungan Internasional di Universitas Riau yang dilecehkan oleh Dekan FISIP Unri. Di sini mahasiswi Hubungan Internasional HI Fakultas Ilmu Sosial dan Politik FISIP Unri angkatan 2018 mengaku mendapatkan perlakuan tindakan pelecehan seksual oleh dosen pembimbingnya. Kasus ini terungkap setelah beredarnya pengakuan korban lewat video yang diunggah akun Instagram Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Komahi Visip Unri pada Kamis 4 November 2021. Pengakuan tersebut menambah daftar kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus yang terungkap. Dalam video berdurasi 13 menit 26 detik, korban pelecehan seksual tidak ingin identitasnya terungkap. Dia menceritakan kronologi dirinya mendapatkan perlakuan pelecehan seksual oleh pelaku yang merupakan dosen pembimbing proposal skripsinya. Belakangan ini dia diduga bahwa pelaku itu merupakan dekan FISIP yang bernama Syafri Harto. Kejadian ini bermula saat korban menemui pelaku pada Rabu 27 Oktober 2021 di ruang dekan pukul setengah 1 siang untuk melakukan bimbingan proposal skripsi.
Korban mengatakan di dalam video itu, saya melakukan bimbingan proposal skripsi di ruangan dekan Visip Unri di dalam ruangan tersebut. Kami hanya berdua, tidak ada orang lain di dalam selain kami. Korban menyebutkan bahwa pelaku awalnya hanya melakukan bimbingan proposal skripsi dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang menuju pada personalitas korban. Jadi korban ini menyebutkan bahwa pelaku ini awalnya melakukan bimbingan proposal skripsi eh, dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang menuju kepada masalah-masalah kepada eh, kepribadian korban tersebut. Pelaku menanyakan tentang pekerjaan dan kehidupan korban. Namun, dalam percakapan itu, beberapa kali Pak Syafri Harto mengatakan kata-kata yang membuat saya tidak nyaman, seperti dia mengatakan kata-kata "I love you", yang membuat saya merasa terkejut dan sangat-sangat tidak menerima perlakuan Bapak tersebut. Ucapan korban. Seusai bimbingan, kata korban, saat dirinya hendak berpamitan dan menyalami pelaku, tiba-tiba pelaku tersebut langsung menggenggam kedua bahu korban dan mendekatkan badannya kepada korban, lalu menggenggamkan kepala korban dengan kedua tangannya. Korban mengaku dicium di bagian pipi sebelah kiri oleh pelaku. Karena ketakutan, korban langsung menundukkan kepalanya. Namun, Bapak Syafri Harto segera mendongakkan kepala saya, mengangkat kepala saya, dan ia berkata, mana bibir, yang membuat saya sangat-sangat merasa terhina, membuat saya merasa terkejut. Badan saya terasa lemas, saya ketakutan, ungkap korban. Kendati takut, korban berusaha melawan dengan mendorong tubuh pelaku, namun setelah korban melakukan perlawanan tersebut, pelaku tanpa bersalah mengatakan, "Ya sudah kalau nggak mau," kata korban, menirukan ucapan dari pelaku. Korban kemudian meninggalkan ruangan dekan dengan terburu-buru. Ia meninggalkan kampus dalam keadaan gemetar karena ketakutan. Saya merasa ketakutan dan merasa sangat dilecehkan oleh Bapak Syafri Haryo. Saya mengalami trauma yang sangat berat atas perlakuan yang tidak pantas yang dilakukan Pak Syafri Harto kepada saya. Korban tak mau berdiam diri setelah mendapatkan perlakuan pelecehan seksual tersebut. Kemudian ia mencoba untuk menghubungi salah satu dosen hubungan internasional untuk mengadukan kasus ini. Pada Jumat 29 Oktober 2021, korban meminta dosen tersebut menemaninya menemui ketua jurusan Hajur HI untuk melaporkan kasus pelecehan seksual tersebut. Sekaligus ia mengganti pembimbing proposal skripsinya. Namun, saat hendak bertemu dengan Kajur HI, dosen tersebut menyuruh korban untuk bertemu lebih dahulu dengannya sebelum menjumpai Kajur HI. Walaupun saya sudah sampai ke rumah ketua jurusan, ia menyuruh saya berputar balik untuk menemui diri dia terlebih dahulu di sebuah kedai kopi, kata korban. Bukannya perlindungan dan pembelaan yang korban dapatkan, sebaliknya ia malah mendapatkan tekanan dari dosen HI tersebut untuk tidak memberitahu kajur HI mengenai kasus ini. Bahkan dosen tersebut sempat mengancam korban, jangan sampai gara-gara kasus ini Bapak Syafri Harto nanti bercerai dengan istrinya, kata korban, menirukan ucapan dosen tersebut. Lebih dari itu, korban bahkan disuruh untuk bersabar tanpa perlu mempermasalahkan kasus pelecehan seksual tersebut. Saya hanya disuruh bersabar saja, disuruh tabah saja tanpa perlu mempermasalahkan kasus pelecehan seksual yang sangat besar yang telah menimpa saya ini, katanya. Menurut penuturan korban, dosen tersebut juga berusaha menghalanginya untuk mendapatkan keadilan atas perlakuan yang tidak pantas yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.
Setelah menemui dosen HI, seusai sholat Jumat, korban akhirnya dipertemukan dengan kajur HI. Korban masih mengira bahwa dosen HI akan berpihak kepadanya dan mendukung serta melindungi korban. Awalnya saya kira bapak tersebut mendukung saya dan ingin melindungi saya. Namun ternyata tidak, kata ungkap korban. Di depan Kajur HI, dosen tersebut malah menyalahkan korban atas kecerobohannya yang tidak menggunakan SK pembimbing dalam melakukan bimbingan proposal. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang pelecehan seksual. Apabila ada kesalahan kata-kata maupun ucapan yang telah saya ucapkan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.